Oke, saya ulangi ya. Eh, jadi di sini sedikit aja dari sini. Kita hari ini lihat dari dislokasi. Jadi kalau sebenarnya ini ingat-ingat lagi dari yang dislokasi yang sudah kita bahas kemarin. Eh, jadi kalau ada suatu eh, struktur dia punya ruang-ruang kos punya dislokasi seperti ini. Jadi yang harusnya yang ini ada setengah bidang tapi di sini nggak ada gitu ya. Jadi cacat ya, cacat bidang nih. Kemudian dikasih beban, maka dislokasinya dia akan bergerak ke sana dan bidangnya disebut dengan bidang slip. Nah, uh, uh, semua logam itu pasti mengandung dislokasi yang terbentuk saat pembekuan, deformasi plastik, dan juga akibat tegangan termal saat pendinginan cepat. Ya, densitas dislokasi itu disebut sebagai jumlah panjang dislokasi dibagi dengan satuan volume bahan gitu ya. Kalau dibekukan perlahan ya, kalau dibekukan perlahan dia sekitar 10 pangkat 3, jadi lama banget ya permukaan masih ada. Tapi kalau terdeformasi parah, dibengkokin gitu ya, dia dislokasinya bakal banyak banget sampai 10 pangkat 10 gitu. Nah, dia ini bisa kita kurangi dislokasinya kalau kita namanya heat treated. Jadi sengaja dipanaskan. Nanti kalau dipanaskan atom-atomnya akan mulai teratur lagi gitu ya. Dia jadi sekitar 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 6. Ini untuk logam gitu. Untuk bahan keramik itu sekitar 10 pangkat 2 sampai 10 pangkat 4, dan untuk silikon kristal tunggal berarti dia nggak ada dislokasinya ya, jadi hanya satu saja, sedikit sekali. Nah, apa sih yang terjadi kalau logam terdeformasi plastik? Nah, kalau misalkan dari segi tekanan ya, dari stress and strain-nya, dari sifatnya, kalau karena di sini misalkan di sini ada setengah bidang nih. Di sini kan kosong, ya. Maka yang di atas dia akan jadi menekan, sementara yang di sini akan jadi ketarik gitu. Ceritanya kayak gitu ya. Ini lebih penjelasannya lebih detail seperti itu ya. Jadi akan ada apa ya? Akan ada regangan tekan, ada regangan tarik, dan ada regangan geser di sekitar atom-atom sekitar dislokasinya tadi gitu. Nah, tadi dibilang bahwa dislokasi itu akan banyak terjadi pada suatu bidang slip. Nah, berarti ada aturannya kapan kira-kira suatu logam dia bakal gampang bengkok ya, atau gampang terdislokasi, atau dengan logam yang mungkin kekar gitu. Seperti itu. Slip itu merupakan proses deformasi plastik yang disebabkan oleh gerakan dislokasi tadi. Jadi kalau tadi ada gerakan seperti apa tuh? Seperti ulat bulu ya, itu adalah gerakan dislokasi, dan prosesnya itu disebutkan juga dengan slip gitu. Kalau kita pengen logam yang gampang dibengkokin, kita pengen dia punya slipnya banyak, lebih gampang slipnya sebelum dia patah. Kalau kita pengen logamnya kuat, berarti kita nggak ingin bidang slipnya banyak gitu. Bidang gerak dislokasi disebut dengan bidang slip ya. Jadi yang tadi ada bidang slip tadi, dan sistem slip itu adalah bidang dan arah dalam bidang untuk gerak dislokasi. Jadi setiap struktur logam atau material dia punya preferensi bidang arah gerak dislokasinya, tergantung seperti apa gitu ya. Nah, seperti apa sistem slip? Jadi sistem slip dia tuh akan bidang slip sama sistem slip dari logamnya, dia akan apa ya? Dia slip itu bahkan banyak terjadi pada bidang yang paling padat. Gitu.
Termasuk arah slip juga akan terjadi pada arah yang paling padat. Kalau misalnya ada arahnya kosong, misalnya dari sini ke sini gitu ya, atau misalkan dari sini ke sini kan ini ada kosong sedikit, dia ketahan sama ruang kosong. Tapi kalau misalkan dia molekulnya paling padat nih, nempel satu sama lain dari sini ke sini, maka bidang slipnya akan preferable akan di arah sini gitu. Misalnya kita bisa lihat misalnya um, ini ya, ini ada yang masih ingat ini logam apa jenisnya, jenis struktur kristalnya? FCC, Bu. Betul, FCC ya. Nah, kita lihat FCC. Nah, di FCC ini nanti kalian cari mana bidang yang paling padat ya. Kalau lihat di sini, bidang yang paling padat itu dia adalah 111. Jadi 111 ya. Sebenarnya 111 ke sebelah sini ya, tapi biasanya kalau bidang itu mau 111 atau ya 111 betul 111 dia bidangnya dia punya empat bidang, punya 4 bidangnya di sini karena kan kalau di 111 kebayang ya di sini ada atom, di sini ada atom, di sini ada atom, jadi kayak gini nih, kayak kayak gini nih, ini yang uh, di bidang 111 itu gitu. Jadi kalau bidang satu-satunya dipotong, ini ada kubusnya dipotong, ini bakal jadi seperti ini. Jadi dia paling padat di antara yang lain gitu. Nah, kalau kita lihat berarti dia punya arah yang ke sana satu, terus ada bidang yang warna hijau dua, terus ada bidang yang warna oranye tiga, terus ada bidang yang warna ungu empat. Jadi dia punya 4 bidang slip gitu ya. Jadi ini adalah bidang slipnya. Kemudian arahnya gimana gitu, apakah arahnya ke sana apa arahnya ke sana gitu ya. Ternyata arah yang preferable atau yang paling yang lebih disebutkannya adalah arah yang juga bidangnya paling padat gitu ya. Kalau arahnya paling padat ternyata di sini adalah arahnya ke berapa nih? 110 ya. Jadi 110. Jadi arah ke sana. Jadi bisa arah ke sana atau arah ke bawah atau arah ke bawah dari ke arah D ini gitu. Jadi karena di sini kalau lihat kita bidangnya dia juga paling penuh. Jadi kalau dia paling penuh, dia paling lebih preferable untuk jadi bidang slip gitu. Di sini kalau sistemnya jadi bidang slipnya itu ada 4, kemudian arahnya ada 3. Jadi untuk FCC itu kalau misalkan dikombinasi semuanya kira-kira ada 4 kali 3 atau ada 12 sistem slip. Nanti ada di tabel berikutnya ya. Sistem slip dengan yang besar, yang sistemnya besar, banyak sekali sistem slip, maka semakin banyak kemungkinan dia untuk membengkok ya ketika dia dikasih beban. Maka dia adalah logam yang daktil gitu. Sementara kalau dengan sistem slipnya rendah itu adalah logam rapuh begitu. Kemarin kita bisa lihat mungkin kemarin beda ya videonya ya. Ada video yang tentang tentang apa ya kemarin, steel gitu ya, steel kemudian kita potong ya, kita patahkan pakai uji toughness kalau kalian ingat ya. Di situ dia sistemnya adalah ada yang BCC, kemudian dia lumayan rapuh, itu bisa jadi sistem slipnya lumayan rendah gitu. Nanti dengan cara yang sama kalian juga bisa lihat, mungkin bisa hitung kalau BCC kayak gimana gitu ya dibandingin dengan FCC, dan mungkin menjelaskan kenapa logam-logam BCC itu lebih rapuh daripada FCC. Nah, di sini kita bisa lihat di sini adalah logam-logam pusat muka atau FCC. Ini yang di sini adalah ada misalkan contohnya logam Cu, Al, Ni, Ag, Au gitu ya.
arah-arah ke pusat mukanya, bidang slipnya kebanyakan di rata-rata 110, sementara arah slipnya adalah 12 gitu ya di sini. Kemudian kubus pusat badan kalau ada alfa ferit gitu ya, ditambah dengan apa ini K dan EW dan MO gitu, ternyata beda-beda juga ya. Ini ada banyak bidang slipnya dan jumlah sistem slipnya. Dan kemudian untuk hexagonal cross pack dia lebih rendah ya, bidang slipnya lebih sedikit dan arah slipnya dan jumlah sistem slipnya lebih sedikit. Jadi secara umum logam-logam ini dia akan lebih kuat dibanding logam-logam yang kubus pusat muka gitu. Nah, seperti apa sih kalau misalnya deformasi plastik ya? Deformasi plastik kalau kita lihat secara mikrostruktur. Nah, ini namanya pakai mikroskop. Mikroskopnya di sini mana? Bentar. Oke, suara tulisan saya kelihatan ya. Oke, jadi ini ada ya ini ya dari sini ke sini adalah 100 mikron atau 0,1 mm ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat di mikroskop ya, atau mungkin di elektron microprobe gitu, bisa juga di scanning elektron microscope, kan kalian akan ngelihat satu butir. Jadi satu butir itu adalah segini. Nah, ini satu butir nih. Ini ada batas butirnya, kemudian di sini ada ke sini, kemudian ini ada batas butir juga ke sini, kemudian ada batas butir ke sini. Nah, ini kita bisa lihat perbedaannya, ada butir-butirnya. Gitu. Gitu ya. Nah, deformasi pada suatu plastik, suatu spesimen polikristalin, distorsi suatu butir akibat slip, integritas mekanik selama deformasi tetap terjaga sepanjang batas butir ini. Jadi kekuatan mekaniknya, integritasnya tetap terjaga, enggak sampai apa ya, amburadul gitu ya, enggak ya gitu. Tiap butir menghimpit mengikuti butir tetangga gitu. Nah, apa yang terjadi kalau suatu butiran mengalami deformasi plastik? Ini kalau misalnya kita punya ini ya, punya kaleng aluminium, terus kita tarik gitu. Jadi kalau dia ditarik, yang di bawah juga kita tarik. Nah, ternyata hasil mikrostrukturnya memperlihatkan bahwa si butirnya juga jadi ikut memanjang. Ya, si butir-butir ini juga jadi ikut memanjang, yang ini jadi ikut memanjang, yang ini ikut jadi memanjang. Jadi semuanya kayak apa ya? Ya, kayak semuanya jadi ikut memanjang gitu. Nah, kemudian dari sini juga kita ketahui bahwa kalau deformasi bahan kristalin ini dia ketahan di batas butir. Jadi mungkin dia mau manjang, tapi begitu nyampe di batas butir dia lumayan agak ketahan karena dia harus pindah dulu dari arah, misalkan arah dislokasinya mana ya, misalkan arah dislokasinya ke sana, dia harus pindah dulu dan meloncat dulu energinya untuk pindah ke sana gitu. Jadi di sininya dia ketahan oleh batas butir begitu. Nah, ini jadi diingatkan lagi bahwa ini akan jadi dasar konsep dari yang akan kita bahas berikutnya ya. Nah, yaitu berikutnya adalah tentang mekanisme penguatan logam. Nah, jadi setelah kita tahu bahwa logam itu ada, kalau dia gampang bengkok gitu ya, lebih gampang bengkok, kemudian tapi juga mungkin ada juga yang kuat. Nah, gimana nih gitu kita cara kita menentukan saya pengen yang logam yang seperti apa gitu. Nah, sebenarnya kalau dari kebutuhan engineering ya, rata-rata sih kita pengen mempunyai kekuatan yang tinggi, tapi dengan ada keuletan dan ketangguhan tertentunya gitu. Kenapa kekuatan tinggi? Ya biar bisa nahan beban gitu ya, biar bisa nahan nahan volume fluidanya di dalam tangki gitu ya, biar dindingnya yang
kita rancang nggak perlu banyak terlalu tebal, karena kalau kita beli alat itu sebagian besar itu material cost ya, harga material, dan harga material itu berbanding lurus dengan berat material. Jadi kalau kita beli tangki yang tebalnya 1 cm sama tangki yang tebalnya 2 cm misalnya ya, tangki bertekanan, itu harganya bisa jadi lebih dari 2 kali lipat gitu, atau mungkin lebih ya gitu, karena yang dilihat base-nya adalah materialnya gitu, harga materialnya. Nah, namun umumnya kalau kekuatannya meningkat, ductility-nya atau duktilitasnya adalah menurun gitu. Jadi ada trade off, kita mau milih yang mana, mau yang tinggi atau mau yang duktilitasnya rendah. Nah, pemilihan bahan biasanya tergantung pada kemampuan bahan untuk diubah sifat mekaniknya sesuai dengan penggunaan. Ya, mekanisme penguatan itu merupakan hubungan gerak dislokasi dengan sifat mekanik gitu. Jadi kemampuan logam untuk mengalami deformasi plastik itu tergantung pada kesempatan dislokasi untuk bergerak dalam logam tersebut. Kalau logamnya punya banyak kesempatan untuk berdislokasi, maka logamnya lebih ngebengkokin gitu. Kalau misalnya logamnya restricted ya, for some reason lebih susah untuk bergerak dislokasi, maka logamnya akan jadi lebih kuat gitu. Nah, kekerasan dan kekuatan berarti fungsi dari kemudahan dari deformasi plastik, sehingga kekuatan mekanik itu bisa kita tingkatkan dengan mengurangi mobilitas dislokasi. Jadi yang disebut dengan teknik penguatan logam adalah kita hambat gerak dislokasinya yang menjadikan material lebih keras dan lebih kuat. Ini masih belum diganti warnanya ya, saya kan nggak kelihatan. Bentar. Nah, oke. Cara yang pertama gimana nih gitu. Cara pertama untuk meningkatkan kekuatan. Cara yang pertama adalah jadi kan selama deformasi plastik, gerak dislokasi ini dia harus melintasi batas butir. Tadi yang seperti saya bilang ya. Jadi ada slip plane, ada bidang dislokasi. Nah, bidang dislokasi ini ketika loncat ke sini, dia harus melewati grain boundary atau melewati batas butir, baru setelah melewati energi di sini, baru dia bisa lanjutkan lagi sesuai dengan arah struktur di butir yang baru gitu. Artinya kalau misalkan batasnya makin banyak, bisa jadi si logam itu makin kuat gitu ya. Kalau kita pengen batas ini makin banyak, ukuran butirnya kita perbesar apa kita perkecil ya? Menurut kalian? Kalau pengen batas-batasnya ini, mungkin ini kan ini sebenarnya 2 dimensi ya, tapi bisa lihat mungkin dibuat 3 dimensinya. Jadi kayak apa ya? Mungkin kalian apa ya? Contohnya ya. Ada kira-kira agar batas-batas ya, batas-batas antara 2 atau 3 butir-butir padatan itu bisa lebih banyak. Menurut kalian butirnya lebih baik diperbesar atau butirnya diperkecil? Diperkecil, Bu. Diperkecil ya. Ya, kalian bisa ngebayangin kalau dia dikecil-kecilin, semakin banyak batas antar fasa, antar butir-butirnya tadi, dia makin nempel-nempel gitu ya. Makin nempel-nempel gitu. Jadi areanya jadi lebih banyak gitu. Jadi artinya
Kalau kita bisa saat kita kristalisasi ya, saat kita proses kristalisasinya, kita lakukan agar butir-butirnya itu bisa lebih kecil, itu bisa meningkatkan kekuatan gitu. Jadi material dengan butir yang halus, yang lebih kecil itu akan lebih keras dan lebih kuat daripada material dengan butir kasar. Karena saat butir halus itu luas penghalang slipnya jadi lebih besar. Jadi luas penghalang slipnya lebih besar. Gimana caranya mereduksi ukuran butir? Bisa ya. Jadi caranya nanti kalau dari proses uh, itu dari proses kristalisasinya, dari lelehan logamnya. Kalau biasanya kalau pendinginannya dia cepat, misalkan diturunkan langsung dari 700 langsung ke 300 dalam waktu yang cepat, itu dia cepat butirnya kecil-kecil. Kalau misalkan pendinginannya lambat, itu butir-butirnya masih ada kesempatan untuk grow ya, untuk tumbuh. Jadi dia bisa lebih besar gitu. Nah, di sini ada uh, persamaan, yaitu Hall-Patch equation, di mana ada hubungan antara sigma y atau diameter butir atau daripada sigma ya, squat luluh itu sama dengan konstanta sigma 0 ditambah dengan KY-nya konstanta juga dikalikan dengan D pangkat min setengah. Jadi dibagi dengan akar D diameter gitu. Jadi di sini ada hubungan antara yield strength kuat luluh dengan grain size ya, atau ukuran butir. Kalau ukuran butirnya sekitar ini semi logaritmik ya. Jadi kalau 10 pangkat minus 1 dia masih apa ya, sekitar yield strength-nya adalah sekitar 50 lebih atau 60-an. Tapi kalau kita grain size-nya kita kecilin sampai hanya 5 mikron, di sini dia yield strength-nya bisa kita naikkan ke 200 megapascal. Nah, jadi teman-teman yang di bagian hulu ya, di bagian physical metalurgi, ketika mereka membuat logam, mereka akan lihat juga, perhatikan juga saat dia mendinginkan dari lelehan logamnya, apakah mau lambat tapi yang didapatkan adalah yang lebih lunak, atau mau yang tinggi yang dengan yield strength-nya yang tinggi gitu. Jadi dengan pendinginannya cepat, nanti ukuran butirnya akan ada kecil gitu. Nanti di pabriknya akan ada mungkin sampling, dicek, kemudian dimasukkan ke scanning electron microscope, dilihat apakah ukuran butirnya kira-kira rata-ratanya seperti apa gitu. Oke. Cukup ya yang sini, ada sampai sini dulu, silakan ada yang mau bertanya. Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Sebenarnya saya belum mengerti tentang ini, Bu, arah bidang. Ya, arah bidang ya, boleh. Cara menentukannya bagaimana ya, Bu, di setiap struktur atom? Yang ini ya. Iya. Jadi arah bidang itu kita harus cari bidang yang paling ini ke apa namanya, ya. Jadi dari setiap atom kita mesti cek mana yang dia paling padat bidangnya. Jadi kalau lihat apa ya, kalau lihat bidang, cari bidang yang gimana ya, memang harus di 3D sih ya. Coba mungkin kita lihat, kalau lihat BCC ya misalnya, atau mungkin kita lihat di gambar ini nih, sebelahnya nih. Misalkan BCC. Nah, di BCC itu misalkan dia gini, 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 gini. Ya. Berarti yang paling padat gimana? Kenapa dia 110 ya?
arah slipnya ya Bu, 110. Ya, ini bidang 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 slip ya ini ya 110 ya. Berarti kan bidang slipnya 110 kira-kira gini ya. Kan? Nah, jadi kira-kira kan jadi ini mendingan mendingan lihat 3D-nya sih. Nah, kan gitu ya. Nah, ini yang paling padat gitu. Artinya karena dia yang paling nempel satu sama lain. Ini yang paling padatnya. Kalau misalkan dari yang miring ini mau eh, dari yang miring ini mau apa namanya digabungin gitu. Oke, jadi ini yang bagian paling padatnya. Kalau arah slipnya, nah sama sih arah slipnya harus dicari mana yang paling padat sih arah arah slipnya. Mungkin kalau yang ini dibandingkan dengan bidang yang awal, misalkan 100, kalau 110 mungkin bidangnya dia kosong banget ya. Gini, tapi ininya kosong yang di atas. Gitu. Ini yang Pak apa yang Pak Nah, yang Pak 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 Tirta matiin dulu ya. Gimana? Ke kejawab nggak? Kebayang nggak? Memang harus ngebayangin ininya ya, ngebayangin 3 dimensinya. Belum Bu. Belum ya? Eh, mana ya? Atau kita harus coba cari atau ada nggak ya ini ya software yang bisa muter-muter? Mungkin ada ya. Ya udah nanti ini ditampung aja dulu ya. Siapa nih yang nanya? Iya Bu, Sabila Bu. Sabila ya, oke. Saya coba cari ya, Sabila. Apakah kita kayaknya kalau mineral-mineral gitu ada yang kita bisa puter-puter gitu softwarenya. Nanti kita coba lihat selanjutnya ya. Jadi biar biar tahu mana yang paling padat ininya. Memang lebih bagus lagi kalau kayak di UC Davis itu ya, ada bola-bolanya, terus kita bisa lihat dalamnya, terus mungkin kita bisa potong, terus kita bisa lihat seperti apa gitu. Oke, ya pertanyaan yang lain? Oke, oke, saya lanjutkan lagi ya. Eh, ya, tadi dari kok jadi ke atas, saya ke bawah. Nah, yang kedua, cara yang kedua adalah sebentar, ini simpan di sini. Cara yang kedua adalah penguatan dengan larutan padat atau menjadi alloy. Ya, untuk menjadi alloy itu ya, kalau menjadi alloy itu alloy atau jadi larutan padat itu atau disebutnya juga dengan alloy. Artinya kayak pengotor gitu ya. Nah, di sini misalnya apa yang terjadi kalau kita punya atom atom pengotor ya, bagaimana atom pengotor. Bentar ya, anak saya nanya dulu sebentar, lagi ujian, lagi masukin Zoom, masukin jawabannya gimana caranya sebentar ya. Bentar ya, 1 minute. Nah, 1 minute. Oke, lanjutkan. Nah, jadi kalau misalkan dengan alloy atau penguatan dengan larutan padat, misalnya kita punya ini yang pertama adalah atom hostnya ya, atom awal. Kemudian kita kasih solut. Misalkan si solut ini dia lebih kecil ukurannya dibanding yang atom hostnya. Jadi bisa jadi dia bakal jadi seperti ini, ya. Kemudian juga bisa jadi seperti ini. Jadi dia
yang kalau dia lebih kecil dia bisa membuat seperti dislokasi gitu ya di sini ya, kayak yang satu jadi lebih padat 3 3 3 3, tapi di bawahnya jadi seperti 2 gitu. Di sini juga sama, walaupun atomnya kegedean maka dia akan neken ya, akan menekan. Nah, menekan itu dia si atomnya menekan, maka namanya akan disebut dengan namanya lattice strain, atau dia menekan ke si tetangga-tetangganya ya, menekan ke tetangga-tetangganya. Nah, ini membatasi gerak dislokasi gitu. Karena dia ketekan, jadi misalkan dia mau gerak gitu ya, jadi lebih ketahan oleh si atom-atom ini. Nah, sehingga kalau misalkan kita tambahkan larutan padat, itu biasanya bisa jadi lebih meningkat gitu kekuatannya. Jadi misalnya di sini ada nikelnya ditambah dengan koper atau tembaga. Di sini kita naikkan tembaganya, kita tambahkan nikel ya, berarti ini persentase nikel. Semakin tinggi nikel kontennya di sini, maka tensile strength-nya juga akan naik sampai dari 200 lebih sampai 400 lebih ya, hampir 2 kalinya gitu. Jadi 50% nikel dan koper. Tapi dengan catatan nikel dan koper itu dia dua-duanya karena dia kalau dilihat jari-jarinya tuh dia mirip sebenarnya ya, jadi dia bisa larut sempurna gitu kira-kira. Begitu pula dengan yield strength-nya. Ingat kalau lihat angkanya, gedean mana tensile sama yield strength, gedean mana tensile strength sama yield strength. Tensile ya, karena dia paling kuat, yang paling tinggi ya, yang maksimum stresnya. Sementara yield strength itu adalah kuat luluhnya. Jadi kalau di sini kuat tensile strength-nya adalah 200 lebih, di sini yield-nya sebenarnya dia mulai bengkok gitu ya, mulai masuk ke deformasi plastik di sekitar 70 gitu. Dia juga bisa naik sampai lebih dari 160 gitu. Namun peningkatan tensile strength dan yield strength itu selalu dibarengi dengan penurunan dari ductility-nya. Jadi ductility-nya diukur dari persentase elongation pada 2 inci spesimen gitu, sama yang seperti kita tonton minggu lalu. Kalau berapa persen elongation-nya ternyata menurun dari 55 jadi ke sekitar 30%. Sampai persen elongation logam pada saat dia patah. Nah, yang ketiga adalah pengerasan dengan regangan. Pengerasan regangan itu sengaja kita keraskan suatu logam dengan cara kita tarik ya, ditarik, diregang atau ditarik. Jadi di situ disebutnya adalah work hardening, atau sebutnya dengan cold working. Cold itu artinya dilakukan di suasana cold atau room temperatur gitu ya. Kalau work artinya sedang dilakukan kerja gitu. Jadi disebutnya adalah cold working. Suatu logam kalau dia yang ulet sekalipun, dia akan jadi keras dan lebih kuat setelah dia mengalami deformasi plastik. Deformasinya berlangsung pada temperatur kamar, yaitu lebih kecil dari titik leleh. Kemudian derajat deformasi plastik dinyatakan dengan persentase cold work. Jadi persentase cold work dihitung dari luas penampang lintang awal. Setelah ditarik, kira-kira tengahnya berapa nih? Dia kan bakal jadi kecil ya, dibagi dengan awal, persentase cold work gitu ya. Jadi dengan adanya cold work, misalkan ini ada 0% ya, 0%, kemudian dia ada 4%, tapi dia patahnya di kesini. Ini ya, kalau yang ini asalnya 0,2 sekian, sekarang jadi 0,1 sekian. Kemudian kalau kita naikin lagi 24% cold work, dia jadi segini. Nah, gitu patahnya. Nah, kalau bagaimana dengan ketangguhannya? Kalian ingat apa itu ketangguhan?
toughness? Ada yang ingat? Bahan untuk menyerap energi hingga patah, Bu. Iya, ketahanan bahan menyerap energi hingga panas ya. Kira-kira dia lebih tahan mana kalau kalian lihat gambar ini ya. Yang warna hijau sama yang warna merah ya, luas area di bawah nih. Yang ini atau yang ini warna hijau aja deh. Yang warna hijau sama yang warna merah. Menurut kalian lebih gede mana luas areanya? Yang tanpa cold work atau yang sudah ada cold work 24%? Nggak kelihatan ya? Saya hapus lagi deh biar gampang. Pertama ada yang di bawah warna hijau ini. Ini kan luas areanya ya. Ini kan toughness ya. Terus saya tarik misalkan sampai 24% cold work, dia jadi kayak gini. Oke, gimana? Mana yang lebih besar toughness-nya? Yang hijau, Bu. Yang hijau, ya. Yang hijau betul? Yang lain? Yang hijau, Bu. Yang hijau juga, Bu. Yang hijau, ya. Jadi artinya kalau kita keraskan dengan regangan, ada sifat yang kita korbankan yaitu ketangguhan atau toughness. Jadi ukuran benda menyerap energi ya, karena dia sudah terdeformasi plastiknya di sini sudah patah di sini, jadi dia nggak bisa menyerap energi gitu. Seperti itu. Jadi tapi kalau kita lihat logam yang misalnya asalnya tensile strength-nya di sini berapa ya? 450 itu bisa naik hampir 600 gitu. Jadi material yang sama dengan perlakuan cold work itu dia bisa naik sampai berapa tuh ya, sampai 30%-nya gitu di situ. Nah itu sebenarnya lumayan ya. Jadi alat barangnya sama, cuman kita lakukan perlakuan gitu ya. Nah kemudian ini nah sama seperti mungkin yang perbandingan gambar ini tuh mirip seperti perbandingan yang minggu lalu. Kalau kalian ingat adalah waktu tentang Charpy test ya. Yang di Charpy test yang pertama itu dia toughness-nya kan rendah. Itu karena dia sudah ditarik gitu. Dia udah strained gitu ya, strain age steel waktu itu. Jadi dia udah ditarik kayak gini. Nah, kalau yang kedua itu yang awalnya yang sudah annealed atau sudah recovered, atau yang awal yang belum ditarik, dia bentuknya lebih banyak menyerap energi di sini. Nah, di sini bisa kita lihat juga persentase cold work dengan hubungannya dengan yield strength dan juga ductility-nya. Jadi ini ada 3 jenis material antara steel, brass dan juga copper ya. Steel, brass dan juga copper atau perunggu dan juga tembaga. Seperti apa hubungan antara persentase cold work dengan ductility-nya. Nanti ada tugas soal bisa kita lakukan kalau ada waktu lagi, tapi saya coba skip dulu ya. Nah, kemudian walaupun dia sudah ditarik ya, setelah dia ditarik, kemudian kita pakai lama gitu ya, ternyata ada beberapa sifat
yang kita tidak suka gitu, yaitu tadi ketangguhannya jadi terlalu kecil gitu ya, atau juga ternyata ada juga perubahan struktur-struktur mikro seperti bentuk butirannya jadi panjang-panjang gitu ya. Kemudian juga kadang-kadang dia juga lebih jadi tidak tahan korosi, kemudian ngaruh ke konduktivitas listriknya gitu. Jadi saat dia ditarik, energinya yang saat dia ditarik itu digunakan oleh molekul materialnya itu disimpan dalam logam sebagai energi regangan dalam bentuk regangan tarik, tegangan geser di sekitar dislokasi. Nah, kalau kita nggak terlalu suka dengan logam tersebut, misalkan membuat sangat ketangguhannya jadi rendah, kemudian kita ingin kembalikan sifat logamnya ke kondisi semula sebelum cold work, kita bisa lakukan dengan cara heat treatment namanya. Ya, heat treatment itu terdiri dari proses recovery, kristalisasi, dan juga dengan pertumbuhan butir. Ya, jadi biasanya kita lakukan ditarik dulu sampai tinggi, udah gitu kita kasih heat treatment sedikit biar meningkatkan lagi ke ketangguhannya. Yang pertama adalah pemulihan atau recovery ya. Recovery itu dimana kita simpan di temperatur tinggi logamnya, kemudian pada temperatur tinggi atom-atomnya itu akan berdifusi dan lebih cepat gitu. Nah, kemudian atom-atomnya akan berdifusi lebih cepat, kemudian dia akan bergerak, kemudian akan menjadi lumayan lebih rapih lah gitu. Jadi tidak ada perubahan ukuran butir, tapi jumlah dislokasinya jadi berkurang. Jadi mungkin yang awalnya banyak nggak jelasnya gitu ya, terus jadi lama-lama mulai rapih-rapih gitu ya. Konfigurasi dislokasinya akan jadi lebih rendah dan sifat fisik kembali ke keadaan cold work. Kemudian selanjutnya adalah rekristalisasi, di mana si butir-butir tadi itu terbentuk butir-butir baru ya, terbentuk butir-butir baru yang sangat kecil. Kemudian untuk menghaluskan struktur butir, jadi struktur butirnya dihaluskan. Nah, kalau perlu tambahannya lanjutnya adalah yang ketiganya, ini saya lanjutkan dulu aja. Langsung kemudian yang ketiga adalah pertumbuhan butir gitu, pertumbuhan butir untuk meningkatkan besarnya dari grain gitu ya. Mungkin yang gambarnya bisa jadi seperti ini, mungkin saya bisa jelaskan di sini. Jadi ini adalah gambar yang A ya. Gambar A ini adalah gambar mikroskopik logam yang udah ditarik. Jadi ini banyak banget garis-garis dislokasinya kelihatan ya, sampai kelihatan. Terus dia memang pipih gitu bentuknya, pipih bentuknya. Kemudian ditahan, maka dia di sini mulai kita namanya yang ini namanya recovery. Jadi recovery jumlah butirnya sama, tapi mulai mulai masing-masing mulai rapih-rapih gitu ya, mulai berbaris rapih ya. Anggap kayak ada OSKM. Kalian nggak ikut, lu ikut OSKM ya? OSKM yang berapa 3.000 orang gitu ya, yang mungkin yang masih kacau, kemudian mulai merapihkan diri misalkan sesuai kelompok gitu ya. Nah, di sini kemudian selanjutnya adalah rekristalisasi. Jadi rekristalisasi itu adalah mulai terjadi butir-butir kecil. Jadi tadi yang dari butir gedenya ini, butir besarnya ini udah nggak kelihatan sekarang. Sebagian di sini masih ada, tapi sebagian di sini udah nggak kelihatan, di mana masing-masing sudah mulai membentuk grain sendiri gitu. Nah, akhirnya sampai grainnya semuanya lengkap di sini, kecil-kecil semua gitu. Di sini udah bagus. Di sini sifat fisiknya udah kembali semula sebelum ketika dia diregang, dan ukuran butir-butirnya kecil gitu, dan dia juga kuat gitu. Tapi ada kalanya kita masih pengen dia untuk meningkatkan lagi ukuran butirnya, maka kalau kita tahan di temperatur tingginya itu berapa lama, maka lama-lama si butir-butir ini akan bersatu dan dia akan grow ya, akan tumbuh jadi butir-butir yang lebih besar gitu, sehingga dia jadi kembali jauh lebih ke semulanya gitu, kembali daktil gitu.
Jadi itu merupakan salah satu cara recycle ya, cara perubahan-perubahan mulai dari dikit dari tarik, tapi misalkan nggak terlalu suka, balik lagi ke yang seperti ini. Skematiknya bisa jadi seperti ini. Jadi pertama butir-butirnya grainnya itu panjang-panjang gitu ya, pipih-pipih, terus sifatnya nggak disukai, kemudian direkristalisasi gitu ya, mulai ada butir-butir baru. Nah kemudian butir-butir barunya kemudian ditunggu berapa lama, maka dia akan jadi grain growth gitu. Di sini bisa lihat bahwa tensile strength-nya menurun, tapi ductility-nya kembali meningkat gitu ya. Oke, ini apa lagi ya? Yang tadi kayaknya enggak ya. Ya ini contoh tambah-tambahan saja, jadi nggak usah dimasukkan. Jadi gitu, jadi pertumbuhan butirnya nanti dia dinaik ya, temperaturnya naik sehingga ada waktunya dari 10 pangkat 1 sampai 10 pangkat berapa ya? 10 pangkat 0 sampai 10 pangkat 4 menit, dan ini grain diameternya meningkat misalnya dari 0,01 sampai 0,1 ya. Ini teman-teman di material sih ya, jadi minimal kita tahu aja bahwa ada cara yang disebut dengan untuk kita sebut ini namanya adalah proses ini disebutnya adalah annealing gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat ada namanya logam annealed gitu ya, artinya dia sudah dialami proses ini untuk meningkatkan kembali ductility-nya gitu. Oke, kira-kira itu bab tentang cara meningkatkan kekuatan. Jadi in summary, cara meningkatkan kekuatan ada berapa tadi ya? Jadi cara meningkatkan kekuatan jadi pertama, ada yang masih ingat tadi? Bisa dengan cara mengecilkan ini Bu, ukuran partikel ya. Mengecilkan ukuran partikel. Bentar, kok jadi hilang, jadi nggak enak kan? Mengecilkan partikel, ukuran partikel. Terus ini kita bisa lakukan dengan cara saat pendinginannya ya. Jadi saat pendinginan di ilmu pendinginan lelehan itu ada pendinginan cepat, ada pendinginan lambat gitu. Kalau pendinginan cepat itu biasanya menghasilkan ukuran yang lebih kecil-kecil dibanding pendinginan yang lambat. Tapi kalau misalkan pengen ukurannya lebih besar ya berarti pendinginannya mungkin lebih lambat gitu. Terus yang kedua, penambahan larutan padat. Penambahan larutan padat, betul. Jadi kita tambahkan penambahan larutan padat atau alloy ya. Jadi sengaja alloy itu ditambahkan karena pengen kita meningkatkan kekuatan. Misalnya misalnya silver ya. Silver itu perhiasan perak, kalau peraknya aja perak 100% itu dia gampang banget bengkoknya, gampang banget patahnya. Jadi ibu-ibu gitu ya, atau gadis-gadis kalau pakai gelang silver itu kepegang dikit aja dia langsung bengkok, langsung patah gitu. Makanya ada namanya perhiasan namanya sterling silver. Sterling silver itu dia nambahin sedikit 1-2% copper, tembaga ke paduannya. Jadi si tembaga ini berfungsi, jadi silvernya tetap terlihat seperti silver,
Tapi si tembaga ini berfungsi untuk meningkatkan kekuatan si gelang-gelang itu gitu ya, si perhiasan-perhiasan, sehingga dia nggak gampang bengkok. Jadi tetap bagus, tetap bisa dibentuk, tapi begitu dipakai nggak gampang bengkok gitu dan gampang rusak. Kemudian yang ketiga tadi Ini ya Bu ya, dengan pegangan. jadi dengan regangan. Regangan itu nanti ada dua. Sekarang tadi yang dibahas memang yang pertama namanya cold work ya, yaitu dikerjakan pada saat dia dingin gitu. Yang berikutnya adalah nanti ada juga hot work. Hot work juga sama, ditarik tapi pada saat dia panas gitu, intinya seperti itu. Kalau ditarik di saat dia panas, tentunya karena dia masih panas ya, temperaturnya masih 700-800 itu atau 500, dia masih sifat-sifatnya enggak seburuk kalau dia cold work. Cuman di kenyataannya di praktek tentu lebih banyak cold work karena lebih gampang dilaksanakan di bengkel-bengkel manapun gitu. Jadi ketika kayak kita bikin, misalkan lihat video bikin keris ya, bikin keris panas ya, kemudian dia dipukul-pukul gitu ya, itu namanya hot work. Jadi udah panas, dalam keadaan panas dia dipukul-pukul, diregang ya, diregang untuk meningkatkan kekuatan gitu. Sementara kalau cold work ya contohnya apa ya, yang ya penarikan banyaknya mungkin di bengkel-bengkel ketika misalnya mau bikin kaleng kaleng aluminium gitu ya, mulai dari seperti biasa itu biasanya dari pendek itu ditarik gitu. Jadi lebih material yang dibutuhkan lebih sedikit, kemudian material yang didapatkan lebih kuat gitu. Oke, sampai sini dulu. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Sambil saya coba siapkan, ada ilustrasi di buku Kalister kayaknya. Oke. Kalau nggak ada, kita akan saya mau memperlihatkan dulu yang buku Kalisternya, bagian ini ya. Nah, di sini ya, di gambar ini. Jadi di sini sengaja ternyata kalau kaleng ya, kaleng aluminium sebenarnya bahannya cuma segini gitu, bahannya segini, kemudian bentuk bentuk grainnya kira-kira segini gitu ya. Jadi the figure B itu partially formed aluminium beverage can. Jadi dari satu aluminium sheet ya, dari lembaran, kemudian dicetak jadi bentuk seperti ini. Nah kemudian ternyata didorong dengan deep drawing atau ditarik lagi dengan wallnya, kemudian wallnya ditarik sampai begini. Mana aku jadi hilang. Nah di wallnya ditarik dari segini bisa jadi sebesar ini gitu ditariknya. Nah di sini dan grain-grainnya ini adalah pipih gitu ya. Untuk kebutuhan aluminium ini oke, karena aluminiumnya jadi lebih kuat ya, jadi lebih nggak gampang bengkok, dan dia juga bisa lebih menahan volume Coca-Cola yang di dalamnya. Kemudian juga bahan yang kita butuhkan jadi lebih sedikit, yang asalnya dari segini ini bisa untuk membuat satu kaleng aluminium gitu, seperti itu. Oke, baik. Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya akan memberi mungkin lebih ke
kepengenalan aja ya di bab berikutnya, nggak akan terlalu detail karena kita nanti minggu depan akan masuk ke diagram fasa. Tapi kita sebagai insinyur perlu tahu tentang perlu tahu tentang kegagalan. Nah ini, jadi saya biasanya suka cerita pakai bukunya ini ya, buku dari Bu Kalister. Pertama ada gambar ini ya, kalau kalian punya sachet ya, punya kopi sachet, kenapa si kopi sachet itu udah sengaja dipotongin sama orangnya? Kenapa coba? Sama pabriknya suka udah sengaja dipotongin terus ada tulisan open here. Biar lebih mudah Bu bukunya. Bener ya, dia lebih gampang ya dibanding kalau kita mau buka ciki atau buka kopi saset tanpa ada ininya, kita setengah mati nyari gunting ya. Pakai kuku pun kadang susah nggak bisa ya. Tapi kalau udah ada flowsnya atau udah ada sengaja dipotong retakan, itu justru lebih gampang gitu, lebih gampang untuk dibuka gitu, lebih gampang ada dia berarti artinya stres yang dibutuhkan itu jauh jadi lebih rendah gitu. Artinya apa? Kalau misalkan kita sudah punya retakan, bisa jadi kalau udah punya retakan, kalau misalkan dalam logam gitu ya, bisa jadi itu kita harus hati-hati gitu kapan dia bakal retak. Nah, gambar kedua ini adalah tanker. Tankernya adalah tanker tiba-tiba dia kepotong dua gini ya. Jadi photograph B is an oil tanker that fracture in a brittle manner. Dia patahnya kayak patah kapur ya, kapur dipotong gitu. Nah itu namanya brittle manner. Jadi dia berasal dari propagasi dari crack completely ya. Jadi ada crack, kemudian dia langsung patah getas gitu. Bisa jadi berarti mungkin patah getas karena mungkin logam-logamnya sudah getas. Jadi di sini dibilang bahwa photograph B is an oil tanker that fracture in a brittle manner as a result of propagation of crack completely around its girth. Jadi ada crack. The crack itu asalnya small notch atau sharp flow. Jadi ada cuman potongan kecil gitu ya, ada potongan kecil. Nah, tapi lama-lama gitu ya diisi, it was buffeted both while in the sea. Kemudian stresnya makin besar di flow tersebut, akhirnya kemudian dia ya jadi stres di daerah patahan di retakannya makin besar, kemudian tiba-tiba ada crack dan cracknya terpropagasi atau langsung menjalar ya, lama-lama ya jadi patah gitu. Jadi ultimately complete fracture of a tanker gitu. Gambar 3 adalah ini Boeing commercial aircraft. Jadi dia tiba-tiba dia langsung lepas semua ya. Kenapa? Ternyata karena ada dekompresi dan structural failure gitu. Jadi dekompresi saat naik, kemudian nanti tekanan lagi gitu ya, kemudian dekompresi lagi, dan kemudian kebetulan beberapa dari metalnya tuh ada lelah, namanya metal fatigue dengan crevice corrosion karena ada korosi gitu. Kemudian ditambah dengan dia beroperasi di coastal atau di yang lumayan korosif ya di pantai karena ada garam-garamnya dan ada humid gitu. Jadi lumayan terkorosi juga dan tiba-tiba hilang. Nah, jadi itulah contoh-contoh dari failure yang kita juga pasti nanti ketika kita di pabrik atau ketika kita bekerja, kita nggak ingin ya terjadi failure tersebut gitu. Kalau di teknik material itu ada dulu ada Pak almarhum Pak Marjono ya, Pak Tirto ya, yang ahli mengecek kalau kecelakaan pesawat itu asalnya dari apa gitu, atau pesawat ya KNKT ya, dulu di KNKT, dan itu mengecek bagaimana failure-nya dari mana. Jadi failure ini, kegagalan ini kalau di teman-teman
teknik mesin, teknik material itu jadi satu ilmu tersendiri. Gitu ya. Ya kayak yang tadi di awal jam 8 saya ngobrol sama Pak Tirto karena suami saya kerja di teknik mesin. Nah, dia sekarang lagi banyak dapat pekerjaan ini. Jadi pipa bawah laut dia sudah korosinya udah lumayan banyak gitu ya, sekitar 50%-an lebih gitu di luar. Jadi terkorosinya karena air laut. Nah, sementara di dalamnya masih oke. Nah, tapi seberapa tahan nih si pipa ini bisa mengalirkan minyak gitu ya selama berpuluh-puluh kilometer, berapa lama lagi nih gitu ya, apakah atau kapan saatnya harus diganti. Nah, itu adalah teman-teman di teknik mesin yang mengecek detektif ya, detection gitu untuk failure-nya begitu. Yang sedang kalau itu di teknik mesin itu salah satunya mengerjakan bisa juga dengan pemodelan. Bisa dimodelkan kalau saya punya crack segini atau saya punya korosi segini, kira-kira masih kuat nggak nahan bebannya biar nggak seperti ini gitu. Oke, nah untuk pengenalan kita akan coba tonton dulu video dari ini ya, video dari UC Davis tadi. Belum saya upload sih ya, tapi kita sama-sama bisa tonton. Ini yang pertama tentang, saya akan masukkan konsep tentang fracture toughness ya. Kita sama-sama dengarkan. Welcome back once again to the teaching laboratories here in Camper Hall on the UC Davis campus. In this segment, we're going to talk about fracture toughness, a concept that indicates how important it is to be aware of small defects in the material. Defects on a microscopic and even millimeter scale that can lead to catastrophic fracture. In introducing fracture toughness to our discussion of important things that we should know about material science, we've really added a fifth very important parameter on top of those big four that we got from the stress-strain curve. In this case, fracture toughness gives us a way to quantitatively determine when a flaw size is critical. And as I said at the opening, these are flaws that can be fairly substantial in size. A few millimeters deep crack on the surface of a material. Well, we probably can think of no more iconic example of a defective material than the Liberty Bell, which for the lifetime of the United States has represented liberty. But is also has a very famous large crack that is visible on the surface. And in fact, that crack is one that was a concern when the Liberty Bell was moved in 1976 on the occasion of the bicentennial of the American Republic. And in order to make the Liberty Bell more accessible to a large number of potential tourists in Philadelphia, it had to be moved to a new location. And in moving, there was substantial concern that that crack could be a critical one, and by the concept of fracture toughness, could have completely destroyed this great iconic American image. And so as a result, sophisticated acoustical equipment was used to monitor any potential growth of that crack, and fortunately, no such crack growth did occur. So something as famous as the Liberty Bell to something as routine as everyday structural components and engineering designs, we have to be very sensitive to the possibility of the motion of such cracks, how they might begin and how they might grow until they become what we call a critical flaw size. So now let's look at exactly what these terms mean and exactly what defines a critical flaw that can lead to catastrophic failure. Oke, baik.
Jadi itu pengantar dulu tentang critical flow. Kita lanjutkan atau tentang kegagalan ya. Kita coba lanjutkan. Oke. Ya, baik. Nah, jadi tadi setelah kita tahu sifat mekaniknya, kemudian kita juga lihat mekanisme penguatan logam, bagaimana kalau logam tersebut dikuatkan gitu ya. Tapi saat kita pakai, jangan lupa ada juga kegagalan ya. Artinya kalau setelah dipakai berapa lama? Nah, berapa lama ini nih? Bagaimana kita bisa mengetahui tentang kegagalan? Ada apa saja kegagalan? Yang tadi yang pertama, yang kalau dia langsung kapal laut terus shipnya patah jadi dua, itu namanya disebut dengan fracture ya, fracture. Tadi cerita yang tadi itu tadi ada Liberty Bell katanya ya, dia udah cracknya udah gede banget. Nah, gimana caranya biar dia nggak menjalar cracknya, itu sampai dimonitor oleh alat-alat akustik ya, ketika dia itu namanya non destructive testing. Jadi ada alat-alat testing lain yang bisa mendeteksi tentang ukuran crack dan sebagainya. Kemudian ada juga kegagalan yang tiba-tiba kayak kelihatan biasa-biasa aja, tapi tiba-tiba langsung jatuh gitu ya, langsung rusak gitu. Itu namanya adalah patah lelah atau fatigue ya, atau fatigue gitu, disebutnya adalah fatigue, jadi lelah. Jadi apakah hati-hati, mungkin kita kegagalan adalah patah atau lelah. Kemudian yang ketiga adalah creep atau mulur. Mulur ini terjadi pada temperatur tinggi. Jadi ketika material dipaksa di temperatur tinggi, maka dia akan jadi mulur juga. Nah, untuk patah, ini akan seperti apa? Ada dua jenis patah. Ada patah ulet yang bentuknya seperti ini, ya. Ini patah ulet juga. Sementara yang ini adalah patah rapuh. Di patah ulet itu bisa satu logam ada yang sangat lunak seperti emas dan timbal. Itu dia area reduction-nya bisa sampai 100%, bisa sampai seperti ini ketika ditarik gitu ya. Sementara kalau logam-logam yang umum ketika dia ditarik kira-kira bentuknya adalah seperti ini. Jadi pertama ketika ditarik saat deformasi plastik, daerah sini akan menjadi necking, akan jadi lebih panjang dan terjadi necking ya, penyempitan sedang. Kemudian dari sini mulai ada rongga-rongga mikro ya, mulai jadi ada patah-patah, ada flow atau ada bolong-bolong mikro gitu ya, karena dia sudah masing-masing sudah lepas. Nah, selanjutnya setelah ditarik, maka rongga-rongga tersebut akan tumbuh, retakannya jadi retakan yang lebih besar, dan kemudian ketika ketarik dia akan jadi seperti ini, seperti cup and cone fracture, dan bagian tengahnya adalah berserabut kasar. Ilmu tentang patah ini juga disebut dengan fractographic, di mana dia mengamati dari patahan-patahan, apakah dari patahan itu bisa terlihat kira-kira disebabkan oleh apa gitu. Yang kedua adalah patah rapuh. Patah rapuh ini bentuknya seperti itu ya, seperti kapur. Jadi dia bentuknya ketika tarik dia tek gitu ya, seperti ini, hampir tanpa deformasi, dan arah retakannya cepat dan menjalar tegak lurus dengan arah tegangan tarik. Ini biasanya untuk logam-logam yang kuat ya, yang tadi sudah di stres dikasih regangan, jadi udah lelah, udah lama gitu ya. Kemudian ketika dia patah, maka dia akan langsung seperti ini. Oke. Nah, untuk prinsip mekanika patah, sebentar ya, untuk mekanika patah kita coba tonton video lagi. Bentar ya.
Saya cari videonya lagi. Mungkin sebelum saya jelaskan ke yang ini, mendingan kita nonton videonya dulu tadi. Fracture toughness. Oke, saya stop share dulu. Oke, kita sama-sama coba dengar dulu tentang apa itu critical flaw size. Now we'll define the term critical flaw in conjunction with the fracture toughness. Before we continue, Sorry. Kayaknya harusnya video sebelumnya dulu ya. Jangan yang ini. Fracture toughness. Mungkin yang sebentar. Mungkin yang coba yang ini ya. Kita yang ini dulu. I think a good way to appreciate the nature of fracture toughness is to look first at how very brittle materials behave. Because it's a very interesting phenomenon in ceramics that, again, is worth knowing about. It's kind of a subset of our concept of fracture toughness, and that is ceramics are very weak in tension, but strong in compression. You might think of reinforced concrete as an example of that, in which it's maintained under a steady state of compression for maximum structural integrity. Well, if we look at the stress-strain curves for a common ceramic like aluminum oxide, used widely in furnace applications and a number of industrial processes, that material, unlike the stress-strain curve for typical metal, does not have a plastic component. It simply has that straight line, elastic deformation component, at the end of which is fracture. So we term that situation a brittle fracture, one in which the material fails abruptly and catastrophically with no warning of overall structural deformation that would come from plastic deformation. Now, in order to understand why a ceramic is weak in tension but strong in compression, we have to borrow from the analysis of an aeronautical engineer from the early part of the 20th century, Arnold Griffith, British engineer in studying the structure of materials for aerospace applications at that time, found that sharp surface cracks in a brittle material lead to stress amplification. And simple schematic of that shows us that the amount of amplification at the tip of the crack is enough to lead to the fracture of the material at an overall stress that we might think to be quite modest. And so again, a structural aluminum oxide, when pulled in tension, will break at a fairly low stress level. Whereas if you're pressing on in compression, not pulling against that Griffith crack, not leading to stress amplification, then its ultimate strength can be quite high. In fact, about an order of magnitude higher in compression than in tension. So that concept is one that leads to our analysis of fracture toughness, and one in which we'll see in our video segment, our video lecture, is a very similar analysis, that the definition of fracture toughness is very reminiscent of the Griffith analysis from almost 100 years ago. And so let's take a look at that video and see in some detail how that stress amplification can lead us to very careful design considerations and how to avoid certain defects, especially on the surface of a material larger than some critical size. So now let's see the payoff of this fracture toughness concept in what's sometimes called a design plot. Fundamentally important. This is another one of those slides that I'd like to call out as we go along as one that's especially important and one that
really should be one of the takeaways from the course. It's that same thing when we introduced that one slide that took us from the atomic scale up to the macroscopic tensile test scale and relating atomic bonding to the elastic modulus. That's one of those important images that we'd like you to take away from the course, one of the highlights. Well, here's another highlight. This deserves some detailed conversation because it really has a tremendous amount of our practical information tucked away in it that's perhaps not obvious at first glance. So let's emphasize the critical point. Now, first of all, as I said, the fracture toughness is a stress amplification parameter, very similar to that stress amplification that we defined in the brittle material case for the Griffith criterion. But here we're talking about this in a more general sense, and this applies to a wide range of structural materials, as we'll see. So it's this K, what I'm going to call K1C variable. This is the fracture toughness. And we see in the, read about this in detail in the discussion in the text, is that this is a parameter that represents the degree of stress amplification associated with a crack in the material, specifically a surface crack or a internal crack in the material. And we'll generally describe this in terms of those surface cracks, just like we had in the sketch on the previous slide. Let me just tidy up that bit. So again, this is a T. So K1C then is a material parameter, just like the elastic modulus, just like the tensile strength. It's a term that is essentially telling us about the susceptibility of a particular material to fail. So again, it's another material parameter, just like the big four. We'll now call these the big five. This is the fifth important parameter that tells us a lot about the potential utility of a particular material in a given structural application. But this is a parameter, unlike the previous four, that focuses on the propensity for the material to fail with a pre-existing flaw. So the equation that our colleagues in continuing mechanics have given us to make this analysis is tucked away right here. And it's basically describing the stress at which failure will occur depending upon the length of that surface flaw. So again, keep in mind, we're talking about a surface flaw, and as in the previous sketch, that surface flaw is A microns or millimeters deep. So that's the size of that flaw. That's the scale of that surface flaw. That obviously appears in the denominator of this expression. We can rearrange this to give us our formal definition of K1C. So K1C then is equal to, if you just rearrange terms, sigma times radical pi A. So what it's saying is that the K1C material parameter is simply the value of stress at which catastrophic failure will occur, the material will break in two, given the presence of a particular surface flaw. Oke, ya jadi itu dulu yang awalnya ya tentang fracture toughness. Sekarang kita coba lihat ke bukunya. Jadi tadi kita akan
Ini mirip dengan ya, jadi ini adalah masih nyambung tadi ya, jadi mekanika patah. Jadi tadi yang dijelaskan oleh Profesor Shackelford tadi, kita bisa jadi di material itu dia udah punya flow atau udah punya retak ya, baik di ujung atau maupun di tengah gitu. Nah, ternyata kalau di sini di bagian di posisi utama ini, maka akan terjadi ada konsentrasi tegangan atau ada stres maksimum di ujung gitu ya. Di sini tegangan yang dikenakan akan terkonsentrasi di ujung retakan, sehingga adanya retakan itu akan meningkatkan tegangan setempat, atau makanya retakan itu sebutnya juga stress raiser. Besarnya tegangan itu setempat berkurang dengan jarak dari ujung retakan. Jadi makin lama stres maksimalnya jadi berubah. Jadi kalau misalkan ada stres yang paling kuat dihandle oleh material ya, di sini misalkan di sini adalah sigma 0, sebenarnya di ujungnya kalau dia ada retakan maka dia harus ngehandle jauh lebih kuat gitu. Nah dari sini tuh ini makin panjang ya di sini. Nah di sini kembali ke sini, langsung aja kita kembali ke fracture toughness. Ada namanya fracture toughness, itu adalah ukuran, saya tuliskan di sini ya. Fracture toughness itu adalah ukuran ketahanan benda untuk menahan beban saat ada retakan ya. Jadi kalau kita sudah punya retak, itu seberapa kuat kita menahan untuk menahan beban tertentu dan agar dia tidak patah gitu. Nah, jadi misalkan ini ada hubungan antara tegangan kritik ini dengan panjang retakan, di mana KC-nya ini fracture toughness ya, adalah suatu sigma dari tegangan kritik dikalikan dengan mu. Mu tuh kayaknya kayak lebih ke setengah lingkaran sih sebenarnya ya, dan A-nya si flow-nya tadi gitu. Jadi fracture toughness adalah ukuran ketahanan bahan untuk terhadap patah rapuh ketika ada retakan. Ini biasanya banyak dipakai untuk keramik sebenarnya ya, tapi di logam juga ada gitu ya, karena yang lebih tahan yang patah rapuh adalah keramik. Y itu adalah parameter yang tidak berdimensi, kemudian dan biasanya untuk yang sesis planar Y-nya itu sama dengan 1,1. Nah, jadi kenapa disebut dengan K1C? Nah, karena mungkin ini tipe patahnya adalah 1 gitu. Tipe patahnya adalah 1. Jadi disebut KIC gitu, seperti itu. Nah, nanti untuk beberapa teknik untuk yang menguji yang tidak merusak atau non destructive testing itu bisa kita lakukan untuk mengukur flow atau rengat ya, ini flows di permukaan untuk di internal, dan juga dia ngecek. Jadi para engineer ini ada bagian untuk pengetesan, dia sebelum, walaupun jadi kan karena kalau di tengahnya dinding tangki kan kita nggak bisa lihat ya, maka kita bisa gunakan juga ultrasonic atau dye penetrant, dikasih dye atau dikasih tinta, kemudian yang menyerap gitu ya, itu berarti kira-kira di situ ada, kemudian baru dicek berarti itu ada retakan. Bisa juga pakai visual inspection atau akustik tadi seperti yang di kasus Bell tadi ya, Liberty Bell tadi, atau mungkin pakai radiografi untuk mengecek mana retakan-retakan tersebut gitu. Nanti retakan-retakannya kita lihat mana yang paling yang cukup gitu ya, yang cukup untuk menahan beban-beban tadi gitu.
Mana ini ada contoh, tapi kita coba lihat dulu di sini nih ya, gitu. Baik, sampai sini dulu. Silakan, ada pertanyaan? Oke, balik lagi ke yang tadi. Kalau tadi di Profesor Shackelford bilangnya bahwa KIC itu sama dengan sigma C. Sebenarnya ada tambah Y, ada faktornya sih ya, dikalikan dengan sigma mu kali A gitu, atau V kali A. Nah, jadi kalau kita mau merancang mekanika yang sudah ada patahannya, kalau tangki kita misalnya sudah ada patahannya ketahuan, gimana kita memastikan agar kita bisa proses kita tetap berjalan, operasi kita berjalan tanpa terjadi kegagalan. Maka ini berarti kalau misalkan sudah ketahuan flow-nya, kemudian juga ketahuan juga KIC-nya, karena setiap material dia punya KIC sendiri ya, punya ukuran fracture toughness tersendiri, maka nanti di sini adalah tegangan kritiknya kita bisa hitung. Jadi artinya kita harus cek apakah tegangan kritik yang kita berikan kepada sistem operasi tangki misalnya, apakah lebih besar apa lebih kecil dari tegangan kritik gitu ya. Kalau lebih kecil dari tegangan kritik, kita masih bisa aman untuk mengoperasikan alat. Tapi kalau misalnya dia lebih besar dari tegangan kritiknya, ya kemungkinan tidak pas itu ya, tidak pas gitu. Maka karena kita harus siap-siap bisa terjadi sewaktu-waktu bisa terjadi kegagalan gitu, dimana dia akan jadi cracknya akan kegagalan gitu ya. Ini ada contoh juga. Ini contoh misalnya tangki ya, tangkinya dia bentuknya bola dengan jari-jarinya R, kemudian dia dindingnya tebalnya T, dia berisi fluida yang tidak mudah meledak, bertekanan dengan P ya, tekanannya di sini ada P gitu. Desainnya itu dia adalah leak before break, jadi retakan boleh menjalar setebal dinding, jadi tangkinya boleh bocor, tapi langsung mungkin langsung bisa terdeteksi gitu. Jadi kalau fluida terdeteksi maka bisa di stop, baru kemudian dicek gitu, namanya leak before break. Nah, panjang retakan kritik itu adalah adalah T ya, tebalnya. Di sini thickness-nya. Nanti kemudian tegangan pada dinding bola ini adalah PR dikali 2T, didapatkan dari peralatan proses biasanya, ngitung berapa sih tekanannya stres yang ada di bola dengan tekanan sekian gitu ya. Kemudian nanti setelah memasukkan KIC sigma dalam kurung VT tebal dinding tangki, maka nanti didapatkan bahwa tinggi tangkinya adalah sekian gitu. Kalau tangkinya tidak boleh luluh, maka si angka sigma ini bisa digantikan dengan kuat luluh, yaitu atau enggak MAWP ya, maximum allowable pressure, MAP ya, maximum allowable pressure, sehingga kita bisa menghitung berapa tekanan yang dibutuhkan di sini gitu. Jadi artinya kalau misalnya kita mau merancang tangki bertekanan, berapa tekanan yang diizinkan gitu ya, dengan sistem leak before break ini, maka tekanannya itu harus dihitung dulu KIC-nya berapa, dicek dulu KIC untuk material tersebut berapa, factor toughness-nya, kemudian dibagi dengan R jari-jari berapa tebalnya dan juga kuat luluhnya gitu. Itu merupakan perancangan, jadi bocor sedikit mungkin masih nggak apa-apa, nanti bisa ketahuan, nanti bisa ditambal gitu ya, kalau dia tidak berbahaya gitu.
Nah, namun kalau dia fluidanya berbahaya, misalkan ya logam-logam bahan-bahan berbahaya dan tidak boleh keluar dari si tangki, maka tidak boleh bocor, maka harga dari tekanannya ini, stres tegangannya tidak boleh sama dengan tidak boleh sama dengan kuat luluh ya. Harus kadang-kadang kita perlu pakai safety factor gitu. Jadi dibuat dari safety factor. Jadi itu contoh bagaimana kita merancang tangki bertekanan yang dengan memperhatikan dari kuat patahnya. Begitu. Baik, sampai sini silakan ada yang mau bertanya? Nggak ada ya, kayaknya masih diam semua. Atau mungkin masih mendigest, nggak apa-apa, nanti rekamannya saya biasa saya simpan di YouTube, terus simpan di Edunext, sehingga kalau kalian ada waktu kalian bisa bisa mulai menelaah lagi ya gitu ya. Oke, mungkin waktunya juga hampir habis, saya juga habis ini ada kuliah, jadi kita cukupkan dulu sampai saat ini. Nanti minggu depan kita akan masuk ke mungkin saya akan lanjutkan sedikit tentang fatigue dan ya tentang fatigue dan sedikit aja nanti kita akan masuk ke diagram fasa. Kalian sudah belajar diagram fasa? Sudah, Bu. Fasa contohnya apa contohnya? Etanol air gitu ya? Iya, Bu. Etanol air. Kalau tiga fasa sudah pernah? Tiga komponen. Dua komponen aja atau tiga komponen pernah nggak? Tiga komponen. Pernah kali ya, diekstraksi ya harusnya ya. Ya udah, oke. Baik, jadi mudah-mudahan itu akan jadi dasar buat nanti minggu depan diagram fasa. Kemudian minggu depannya lagi kita akan belajar tentang proses pembuatan logam atau mikrostrukturnya. Karena minggu kelima ya, minggu keenam berarti diagram fasa, minggu ketujuh adalah proses pembuatan logam atau mikrostruktur. Nah itu berarti udah selesai minggu ketujuh, jadi sehingga minggu ke-8 kita akan ujian gitu. Jadi modul logam ini akan selesai di minggu ke-8 sampai tahu setelah kita tahu jenis-jenisnya apa, cara membuatnya gimana, udah selesai nanti jadi kira-kira minggu ke-8 gitu. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya.